Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, salam bahagia dan sejahtera selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haki Suwanto, calon guru penggerak angkatan 8, unit kerja di SMP Karya Bakti Telawah Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelumnya saya akan merefleksi pada diri saya sendiri dengan beberapa pertanyaan. Di antara ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini telah kita pelajari kurang lebihnya 4 minggu. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, berdasarkan pemahaman saya sebagai seorang pendidik, itu hanya mampu menyampaikan ilmu kepada peserta didik secara klasikal, yaitu kita secara ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan ilmu itu tidak akan bisa dipahami sebelum materi itu disampaikan secara sepenuhnya. Yaitu, 1. Seorang peserta didik dikatakan tuntas apabila telah menyelesaikan tagihan-tagihan selama 1 semester dengan ambang batas nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau di atas KKM. Kemudian berikutnya, hukuman atau sanksi secara tegas diberikan pada peserta didik yang melanggar aturan sekolah atau mungkin tidak mengikuti pembelajaran atau mungkin menyalahi aturan-aturan yang sudah menjadi tata tertib sekolah. Kemudian ketiga, pemberian materi secara klasikal tanpa memperhatikan potensi diri masing-masing anak atau kita tanpa memperhatikan karakter dan budi pekerti anak pada tempat atau lingkungan di mana anak itu belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah teaching center. Teaching center itu adalah guru sebagai sumber utama belajar tanpa memperhatikan karakter masing-masing anak atau tanpa memperhatikan kemampuan anak atau bakat dari seorang anak peserta didik. Nah, itulah yang menjadi pemahaman saya atau pengertian saya sebelum menjadi calon guru penggerak yang telah mempelajari modul 1.1. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut kami tampilkan sedikit gambaran kegiatan belajar mengajar pada diri saya dan umumnya pada sekolah kami sebelum mempelajari modul 1.1. Bapak Ibu guru hebat semuanya, setelah mempelajari modul 1.1, hal-hal yang perlu saya rubah dan perbaiki itu adalah merubah mindset, pemikiran atau perilaku yang ada pada diri saya. Yang pertama, ternyata guru bukan satu-satunya sumber utama belajar. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau menghamba pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus terbuka namun tetap memperhatikan perubahan yang terjadi. Pendidik mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Sebagai seorang guru, kita harus bisa berperan
Yang pertama itu adalah sebagai sumber instruksi pembelajaran mandiri, sebagai pengawas proses pembelajaran, sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitar atau di lingkungannya, dapat menciptakan tujuan pembelajaran untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita dapat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan sesuai dengan karakter anak yang berbudi pekerti baik. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga saya paham bagaimana seorang guru itu dapat memberikan pembelajaran yang menarik, inovatif, dan berkolaboratif. Yang mana yang saya perhatikan itu adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak belajar itu harus sesuai dengan lingkungan dan perubahan zaman yang dapat kita terapkan atau sangat relevan itu di Indonesia. Sesuai dengan perubahan zaman, teknologi yang modern, kita harus mampu mengikuti itu supaya anak itu tidak tertinggal dengan perkembangan zaman, sehingga akan tercipta generasi bangsa yang berkompeten, sehingga negara tidak akan tertinggal dengan negara yang lain. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah pertama yang saya lakukan, membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada anak, tentunya pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan belajarnya seperti manajemen waktu, komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Peran guru lebih ke fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru membantu, membimbing, dan mengelola, serta mengarahkan pada peserta didik. Langkah kedua, menerapkan Merdeka Belajar dan mengintegrasikan pada pembelajaran profil pelajar Pancasila. Salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fokus P5 sendiri itu adalah pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi dan karakter anak melalui penanaman karakter pada pribadi peserta didik atau pada anak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu mempunyai prinsip. Yang pertama itu adalah holistik, memandang segala sesuatu secara keseluruhan. Kedua, kontekstual, berkorelasi dengan usaha mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berpusat pada anak, guru bukan sumber utama belajar, melainkan memberi kesempatan banyak pada anak untuk bereksplorasi. Prinsip selanjutnya, eksploratif, yaitu memberi penguatan kemampuan yang diperoleh anak. Langkah yang ketiga, menerapkan konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengutamakan aspek budi pekerti untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Guru menuntun, bukan menuntut pada anak. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman di lingkungan anak itu adalah bermain. Maka yang saya akan terapkan nanti itu adalah pembelajaran yang berisi tentang permainan atau kita belajar sambil bermain. Serta lingkungan sekolah merupakan dasar terbentuknya karakter anak. Maka budaya positif harus ditumbuh kembangkan secara berkesinambungan. Setelah saya memaparkan modul 1.1a.8, saya akan memberikan penguatan dasar-dasar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sangat relevan apabila kita terapkan di sekolah saya. Di antaranya,
Yang pertama itu adalah menuntun. Menuntun adalah merupakan konsep pembelajaran pada guru untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan pada peserta didik. Yang kedua, budi pekerti yang baik harus ditumbuh kembangkan pada diri peserta didik di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif yang berpusat pada anak akan menciptakan suasana nyaman, memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya pada modul 1.1a.8 koneksi antar materi. Terima kasih. Thanks for all. Matur sembah nuwun. Semoga Bapak Ibu guru hebat sehat bahagia selalu. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.